Sering ngerasa kalimat bahasa Inggris kamu terdengar kaku atau kayaknya ada yang salah? Tenang, hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Kita akan belajar gimana caranya merakit kalimat yang kuat dan benar, mulai dari bagian paling dasarnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari intinya, jantungnya kalimat yaitu kata kerja. Terus, kita bedah dua jenis utamanya. Setelah itu, kita belajar ngerakit 3 bentuk kalimat dasar, main-main dikit dengan fokus aktif dan pasif, dan terakhir, kita sambungin semua ide kita jadi satu kalimat utuh. Siap? Yuk, mulai! Pernah nggak sih, kamu udah nulis kalimat, terus mandangin tulisan itu sambil mikir, ini udah bener belum ya? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget, dan hari ini kita bakal taklukkan bareng-bareng. Coba deh, bayangin setiap kalimat itu kayak sebuah mesin. Ada bagian-bagiannya yang harus dipasang dengan pas supaya bisa jalan. Nah sekarang, ayo kita buka kap mesinnya dan kita lihat cara kerjanya satu per satu. Oke, kita mulai dari bagian pertama dan yang paling penting, jantung dari setiap kalimat. Apa itu? Kata kerja atau verb. Tanpa bagian ini, kalimat kita tuh nggak akan bisa hidup atau bergerak sama sekali. Masih ingat kan pelajaran bahasa Indonesia ada SPOK? Nah dalam bahasa Inggris, verb atau kata kerja ini, ya P-nya itu predikat. Fungsinya buat ngasih tahu kita apa sih yang lagi dilakuin atau dialamin sama si subjek. Jadi ingat ya, poin kuncinya, setiap kalimat itu wajib, kudu harus punya kata kerja. Sekarang, mesin kalimat ini ternyata punya 2 tipe komponen utama. Kalau kita paham bedanya 2 komponen ini, wah, ini bakal jadi kunci buat bisa merakit kalimat dengan benar. Coba lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi ada main verb. Ini tuh aktor utamanya, yang nunjukin aksi, makan, main, kerja. Nah, di sisi lain ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Anggap aja mereka ini asisten super penting. Mereka bisa bantu melengkapi makna pakai kata kayak is atau am, atau bahkan bantu kita bikin kalimat negatif dan pertanyaan pakai do dan does. Oke, komponennya udah siap. Sekarang saatnya kita masuk ke bengkel perakitan. Kita bakal belajar cara bikin 3 bentuk kalimat yang paling fundamental. Kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Prosesnya itu sistematis banget loh. Gampang kok. Kita mulai dari kalimat positif yang isinya fakta biasa. Terus, buat jadi negatif, kita panggil si asisten tadi, si kata kerja bantu. Lalu kita tambahin kata not. Nah, buat nanya, lebih gampang lagi. Tinggal pindahin kata kerja bantu itu ke paling depan. Simple kan? Yuk, kita langsung praktek ya. Kita coba pakai kalimat verbal yang ada aksinya. Kalimat dasarnya simple banget. They work. Ada subjek, they, dan kata kerja utama, work. Jelas, lugas, dan berfungsi. Nah, sekarang, ayo kita ubah. Sekarang gimana caranya bilang mereka tidak bekerja? Eits, kita nggak bisa cuma bilang they not work. Disinilah peran si asisten, si auxiliary verb jadi penting. Kita butuh bantuan do, jadi kalimatnya, they do not work. Dan buat bertanya, tinggal ambil aja kata kerja bantu do yang tadi, terus pindahin ke paling depan. Jadilah, do they work? Kelihatan kan polanya? Dengan adanya kata kerja bantu, kita bisa gonta-ganti bentuk kalimat dengan gampang. Nah, aturan yang sama ini ternyata berlaku juga loh buat kalimat nonverbal. Kalimat yang nggak nunjukin aksi, tapi lebih ke keadaan atau identitas. Contohnya nih, he is a teacher. Di sini, is itu kata kerjanya yang nyambungin subjek he dengan deskripsinya a teacher. Kalau mau diubah jadi negatif, prosesnya malah lebih gampang lagi. Karena is itu udah termasuk kata kerja bantu. Kita tinggal tambahin not aja di belakangnya, jadi deh, he is not a teacher. Dan buat nanya, polanya sama persis kayak tadi. Kita pindahin kata kerja bantu is ke awal kalimat. Is he a teacher? Jadi mau itu kalimat verbal atau nonverbal, logikanya tetap sama. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Setelah kita bisa bikin kalimat dasar, kita bisa juga loh mengubah fokus kalimatnya buat nekenin hal yang berbeda. Nah, disinilah kalimat aktif dan pasif masuk panggung. Coba perhatiin baik-baik. Kalimat aktif, Jerry menjatuhkan lampu. Fokusnya jelas ke Jerry sebagai pelaku. To the point. Tapi, di kalimat pasif, lampu dijatuhkan oleh Jerry, fokusnya geser ke lampunya. Kenapa ini penting? Kalimat pasif sering banget dipakai kalau kita mau lebih nekenin tindakannya atau objeknya, bukan siapa pelakunya. Contohnya di laporan ilmiah atau di judul berita. Dan ini dia, cheat code-nya buat kita, sebagai penutur bahasa Indonesia. Ini trik yang jitu banget. Kunci buat ngubah kalimat aktif jadi pasif itu sederhana. Ubah awalan me dalam pikiran kita menjadi awalan di.
Nah, slide ini nunjukin konsep tadi dengan sempurna. Kalimat aktif, Mary menolong anak itu. Kalimat pasif, anak itu ditolong oleh Mary. Lihat kan? Pola me jadi di ini bener-bener jembatan yang kuat banget antara tata bahasa kita sama bahasa Inggris. Oke, terakhir nih. Setelah kita jago bikin satu kalimat, gimana caranya gabungin kalimat itu dengan ide yang lain? Nah, disinilah kita butuh lem atau konektor. Ayo kita lihat caranya menyambung ide pakai konjungsi. Konjungsi atau conjunction itu ya persis kayak namanya, kata penghubung. Tugasnya simple banget, nyambungin dua bagian. Entah itu dua kata, dua frasa, atau bahkan dua kalimat utuh supaya jadi satu kesatuan yang lebih bermakna. Nah, ini ada tips supaya kalimat kamu kedengeran lebih canggih. Coba perhatiin deh konjungsi yang datangnya selalu berpasangan ini. Both itu selalu ditemenin sama and, not only pasti diikutin sama but also, kalau kamu bisa pakai pasangan ini dengan benar, wah, level tulisan kamu bisa langsung naik kelas. Dan yang terakhir, ini adalah peralatan wajib yang harus kamu punya. Konjungsi yang paling umum yang bisa kamu ingat pakai akronim gampang, fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Kuasai 7 kata ini aja kamu udah bisa nyambungin hampir semua ide dasar. Jadi, setelah kita bedah mesin kalimat dari komponen dasarnya sampai cara menggabungkannya, sekarang giliran kamu. Dengan semua alat ini, kalimat kayak apa yang pengen kamu ciptakan? Mungkin kalimat pasif buat nekenin sebuah objek, atau kalimat kompleks pakai not only but also? Selamat mencoba!